Baik, perkenalkan nama saya Dona Leo, NIM saya 2003030029, kelas Sosiologi A semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari ilmu politik, ruang lingkup, dan konsep. Perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan yang pesat sesudah Perang Dunia Kedua di seluruh dunia. Terdapat dua pedagang yang berhubungan dengan munculnya ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Pertama, pedagangan yang melihat ilmu politik sebagai pengetahuan tertua di antara ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya. Kedua, pedagangan yang menganggap bahwa ilmu politik baru lahir pada abad ke-19. Dalam perkembangannya ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, psikologi, maupun ilmu hukum. Dewasa ini terdapat 5 bidang kajian utama ilmu politik, yakni teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Hubungan internasional dan pembangunan politik. Seperti diketahui, membicarakan ilmu politik tentu saja sangat bermacam-macam divisi ilmu politik. Namun secara umum terdapat 5 aspek yang mendasari perumusan divisi ilmu politik, yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Di samping masalah divisi, ilmu politik juga berkaitan dengan masalah konsep-konsep. Yang dimaksud dengan konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dalam merupakan suatu yang digunakan oleh para peneliti atau sarjana untuk menggambarkan dan mengerti dunia sekelilingnya, khususnya yang berhubungan dengan dunia politik. Dalam ilmu politik, konsep-konsep tertentu antara lain masyarakat, negara, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan, dan masing banyak yang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya akan diharapkan dalam menjelaskan tentang pengertian ilmu politik, divisi politik, bidang kajian ilmu politik, konsep-konsep dalam ilmu politik, 5 cukup ilmu politik. Perkembangan politik yaitu telah politik yang sesungguhnya mulai dilakukan ketika orang yakni bahwa mereka dapat membentuk pemerintah sendiri sesuai dengan asas-asas yang dapat dipahami akal. Para pemikir Yunani kuno, awalnya Plato dan kemudian dapat dipahami akal. Para pemikir Yunani kuno, awalnya Plato dan kemudian Aristoteles mengumumkan gagasan bahwa dengan menerapkan asas-asas penalaran terhadap masalah-masalah kemanusiaan, maka manusia dapat memerintah dirinya sendiri. Titik tolak ini sangat penting karena alam semesta tidak lagi dianggap sebagai daerah kekuasaan dewa-dewa, tetapi dapat dipahami dalam kerangka ilmu pengetahuan. Di Yunani kuno, pemikiran tentang negara dan kerangka ilmu pengetahuan di Yunani kuno, pemikiran tentang negara dan pemerintah dimulai sekitar 450 SM seperti tercermin dalam karya filsafat Plato dan Aristoteles maupun karya sejarah Herodotus. Pusat-pusat kebudayaan tua di Asia seperti India dan Cina juga mewariskan tulisan-tulisan tentang negara dan pemerintahan. Tulisan-tulisan ini disajikan dalam bentuk kesusastraan dan filsafat, misalnya Dharma Sastra dan Astra Sastra di India, maupun karyanya Confucius dan
Confucius di Cina. Pemikiran mengenai negara dan pemerintah juga bukan merupakan hal baru di Indonesia. Baik sebelum itu dalam Contemporary Politik yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang bernaungan di bawah PBB tahun 1950. Ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang kajian utama, yaitu teori politik yang meliputi kajian undang-undang dasar dan konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik yang meliputi studi undang-undang dasar, pemerintahan, perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum meliputi kajian atas partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi partisipasi warga negara menurut Andrew Haworth 1997 dalam bukunya Politics, Ilmu Politik bagi menjadi 4 bidang kajian utama, yaitu 1. Teori politik meliputi divisi bangsa-bangsa di globalisasi, meliputi bangsa, nasionalisme, politik subnasional dan politik global. Yang ketiga, internal politik terdiri dari ekonomi dan masyarakat, budaya politik dan legitimasi. 4. Mesin pemerintah yang meliputi konstitusi, hukum yang yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi, militer, dan polisi. Yang kelima, kebijakan dan kinerja meliputi proses kebijakan, kinerja, sistem 4 hubungan internasional meliputi studi bidang politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan serta hukum internasional. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perlu diingat bahwa untuk menentukan kebijakan umum, pengaturan pembagian maupun alokasi sumber-sumber yang ada diperlukan kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran sangat penting untuk membina kerjasama ataupun untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dalam tradisi politik dapat dipergunakan cara-cara persuasi maupun cara-cara kohesif kekerasan. Baik, yang pertama itu negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sarjana-sarjana yang melihat negara sebagai aspek utama politik menaruh perhatian terhadap lembaga itu. Sesungguhnya di definisi-definisi tentang negara yang dipergunakan oleh sarjana dan menurut pendekatan lembaga bersifat tradisional dan agak sempit. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkat laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Dibanding dengan divisi ilmu politik yang berpijak pada aspek negara, divisi para sarjana yang lebih mengutamakan aspek kekuasaan memiliki jangkauan lebih luas. Yang berikut, pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Yang berikut, kompromi dan konsensus. Politik seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik atau resolusi konflik melalui kompromi dan negosiasi dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata. Yang berikut, pembagian dan alokasi. Pembagian distribusional atau alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai
dalam masyarakat, politik adalah pembagian dan pengelolaan nilai-nilai secara mengikat. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih, selamat malam.